Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 187. Surat Sheila. Tulisannya sangat cantik dan juga rapi. Randy tersenyum menang tulisan calon istrinya. Untuk calon suamiku tersayang. Randy tersenyum ketika membaca kalimat awal ditulis oleh Sheila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat Mas baca surat ini, itu artinya kita sudah terpisah oleh jarak. Namun jarak hanya bisa memisahkan raga kita, tidak hati kita. Hati ini terasa selalu dekat walaupun jauh di mata. Randy senyum-senyum sendiri ketika membaca goresan pena Sheila. Maafin Ella ya mas, Ella nggak pandai menulis surat. Ella juga nggak tahu ini mau ditulis apa. Tapi calon suami Ella minta dituliskan surat. Lucu ya mas. Randy tertawa membaca curahan hati Sheila. Nanti bila mas di sana, mas jangan telat makan, jangan sibuk kerja aja. Soalnya jangan lupa, mas juga nggak boleh genit-genit sama cewek. Randy tersenyum. Iya, mas akan makan tepat waktu, tidak lupa ibadah dan gak akan genit. Janji. Randy kemudian melanjutkan baca suratnya. Sejujurnya, Ella takut kalau mas dideketin cewek lain. Namun, dalam suatu hubungan harus ada kepercayaan, dan Ella harus percaya sama mas. Ella yakin mas akan menjaga hati mas untuk Ella. Sejujurnya, Ella sudah menyukai mas dari sejak awal kita berjumpa. Namun waktu itu, Ella berpikir bahwa mas adalah pacarnya Amera, sehingga Ella merasa cemburu. Namun Ella tahu diri kalau Ella bukan siapa-siapa. Justru Ella malu sendiri karena harus cemburu. Sheila membuat emot tersenyum. Ella nggak tahu lagi mau nulis apa ini mas. Yang pasti Ella ingin mengatakan kepada mas kalau Ella sangat bahagia. Keluarga mas itu sangat baik dan harmonis. Mereka mau menerima Ella apa adanya. Ella akan selalu merindukan mas di sini. Ella akan tunggu mas mengucapkan ijab kabul di depan saksi. Sudah dulu ya mas suratnya. Soalnya Ella udah nggak tahu mau tulis apa. Waalaikumsalam. Salam rindu dan cinta dari orang yang selalu merindukan mas di kota metropolitan. Randy tersenyum memandang bibir calon istrinya yang tertempel di kertas. Hatinya sungguh berbunga-bunga ketika mendapat surat dari Ella. Kamu di sini. Dia menepuk-nepuk pundak Randy. Dengan cepat Randy menyimpan surat ke dalam saku celananya. Iya ya, Randy tersenyum menang ayahnya. Johan menggulung celananya dan melepaskan sendalnya. Dia kemudian duduk di tepi kolam renang bersama dengan Randy. Sebenarnya, ayah memiliki rasa ketakutan setiap kali melihat kolam renang seperti ini, ucap Johan. Randy diam mendengar ucapan ayahnya. Ayah tidak bisa melupakan bayangan di mana Amera menenggelamkan Andini dan melihat Andini mengapung naik ke atas. Hingga sampai sekarang bayangan itu masih terus menghantui ayah. Setiap apa yang terjadi dengan keluarga ayah, ayah menyadari semua itu karena ayah yang sudah meninggalkan kamu dan ibumu. Johan memandang ke dasar kolam yang memiliki marmer berwarna biru. Aku tidak pernah sedikit pun mendoakan ayah yang buruk. Ayah tahu, kamu dan ibumu begitu sangat baik. Namun ayah dan keluarga ayah yang jahat. Dulu ayah menentang keras keinginan nenek dan kakek agar ayah meninggalkan ibumu. Namun saat itu sudah tidak ada lagi jalan yang bisa ayah ambil terkecuali menerima perintah mereka. Setelah menikah dengan Tante Feni, ayah bertekad akan menyelesaikan permasalahan ayah dengan ibumu. Bila seandainya kami berpisah, ayah ingin berpisah secara baik-baik. Ayah tidak sanggup bila meninggalkan ibumu begitu saja. Walau bagaimanapun, dia berhak untuk hidup bahagia meskipun tidak bersama dengan ayah. Johan menangis. Randy memandang ayahnya dengan penuh rasa kasihan. Namun, kakek dan nenek mengirim ayah untuk melanjutkan studi di London. Pada saat itu, ayah benar-benar terpuruk. Di sana, ayah menghabiskan waktu untuk belajar dan juga meminum minuman keras. Ayah seperti orang yang kehilangan gairah hidup. Jiwa ini terasa mati, namun raga ini masih hidup. Ayah berada di sana hingga ayah menyelesaikan studi S3. Pada waktu itu, ayah tidak tahu bahwa anak ayah laki-laki. Namun ayah selalu bermimpi menggendong bayi laki-laki.
ayah bermimpi bermain dengan anak laki-laki. Johan mengusap air matanya. Randy hanya diam ketika mendengar cerita ayahnya. Dalam kisah ini, mereka sama-sama menderita. Setelah kembali dari London, ayah mencari keberadaan kalian. Namun ayah tidak menemukannya. Bertahun-tahun ayah selalu mencoba untuk mencari, namun tetap tidak menemukan kalian. Karena memang tidak ada petunjuk yang ayah miliki. Tidak ada biodata tentang ibumu yang ayah punya. Begitu juga dengan foto. Semuanya sudah dihilangkan oleh nenek. Nenek sudah menghapus jejak kalian dari hidup ayah. Sampai Tante Feni mengalami kecelakaan. Sebelum dia meninggal, dia memberitahukan kepada ayah tentang ibumu. Ayah tidak mengerti dengan ucapannya. Dia memberikan ayah kartu nama. Namun kartu nama itu sudah basah dan berwarna merah. Ayah baru mengingat kartu nama itu ketika pelaku yang melakukannya sudah tertangkap. Johan menahan rasa sesak di dadanya. Randy mengusap punggung ayahnya. Tante Feni sangat baik. Dia pasti sudah berada di surga bersama dengan dua bidadari-bidadarinya. Johan menganggukkan kepalanya. Ayah ingin menebus semua kesalahan ayah terhadap ibumu. Ayah tidak ingin lagi berpisah dengannya. Dia satu-satunya wanita yang begitu sangat ayah cintai. Rasa cinta yang ayah miliki tidak pernah hilang hingga puluhan tahun lamanya. Ayah hidup bersama dengan bayangan-bayangan ibumu. Johan tersenyum memandang Randy. Aku yakin ayah bisa menjaga ibu dengan baik. Aku akan selalu mendoakan kebaikan kalian berdua. Johan menghentikan obrolannya bersama dengan Randy ketika panggilan masuk ke ponselnya. Halo, ucap Johan. Halo Pak Johan, saya Imran, kuasa hukum Ibu Feni. Iya, ada apa Pak Imran? Tanya Johan. Saya ingin bertemu dengan Pak Johan dan juga Randy, jelas Imran. Johan mengerutkan keningnya ketika pengacara itu menyebutkan nama Randy. Saya akan bacakan isi surat wasiat Ibu Feni apabila keluarga Pak Johan sudah berkumpul. Johan menganggukkan kepalanya. Saya akan mengatur kapan waktu untuk Anda bisa membacakan surat wasiat dari istri saya. Baik Pak, tolong kabari saya secepatnya, ucap Imran. Iya, jawab Johan yang kemudian memutuskan sambungan telepon. Kuasa hukum Mama Feni ingin berjumpa sama kamu, ucap Johan. Randy memandang ayahnya dengan kening yang berkerut. Ayah juga belum tahu, tapi nanti ayah akan menentukan kapan sekiranya bisa bertemu dengan kuasa hukum. Setelah mengatur waktu dengan pihak keluarga kita, Johan akan beritahukan kepada pihak keluarganya tentang Randy. Iya ya, jawab Randy. Kita masuk ke dalam. Kita keliling melihat isi rumah. Johan tersenyum. Iya ya, Randy menganggukkan kepalanya. Ia kemudian beranjak dari duduknya.